Menteri Pariwisata, katakanlah Menteri yang sekarang. Tapi yang saya kritisi justru angka itu benar nggak gitu. 13,8 juta ini angka yang dari mana nih? Gitu. Ada keseriusan dalam hal 3A-nya itu tadi. Padahal disebutkan ada 3A komponen kunci dalam pariwisata yang namanya disebut attractiveness, daya tariknya apa. Oke, kita sepakat daya tariknya Danau Toba, keindahan alamnya itu sebagai sebuah daya tarik. Indah banget. Tapi saya bilang juga, 2 jam kita menatap Tau Toba, melihat Danau Toba, ya udah cukup kali. Wisatawan yang dianggap wisatawan dari Singapura, dari Malaysia, ke Batam, cuma mau beli sembako. Guys-guysku, kembali lagi di Torpedo. Kali ini isunya masih seputar Senayan, Bang. Yap. Kemarin masih viral juga dan nongol terus di FYP aku, Bang. Apa tuh? Ketua Komisi 7 seperti menunjuk-nunjuk, mengkritisi beberapa penghargaan untuk Menteri Pariwisata, Bang. Itu selalu viral kayaknya Menteri Pariwisata gitu tuh. Iya, 7 kan agak jarang-jarang kita tengok juga, Bang. Ya. Nah, ini kali ini dia nongol terus di FYP kita kan. Entah karena kita liputan di sini, nggak tahu juga kita. Tapi kita udah bersama anggota Komisi 7, Bang. Bang Bane Raja Manalu. Dapil Sumut juga, Bang. Sumut. Lagi-lagi jangan sampai dicap orang podcast orang Batak ini, Bang. Banyak kali yang Batak-Batak coba. Bang Deddy Sitorus udah, Bang Adian udah. Siapa lagi? Karena kebetulan Ray aja. Rangkuti udah. Hah? Karena kebetulan aja. Ya mudah-mudahan enggak lah, ini podcast nasionalis, Bang. Nasionalis. Langsung to the point terus, Bang. Nah itu, baik lagi Bang. Pertama, makasih lah Bang, kami udah diterima Bang di Atau kita batalin. di ruangan. Kami makasih Bang, Torpedo Bang. Iya, baik lagi kalau pertanyaan si Rafiq tadi Bang. Apa tuh? Soal pariwisata kita ini. Kita ngelihat data BPS aja Bang, 2019 sekitar 19 juta ya kalau nggak salah, koreksi kalau ini. Kemudian 2025 itu belum kembali Bang. Padahal kan dari COVID sampai sekarang itu udah hampir 3 tahunan ya. Target pengunjung mancanegara. Mancanegara. Nah itu, apa yang membuat ini pariwisata kita ini lesu Bang? Kalau Abang memotret dari dalam itu. Lesu sebenarnya sih kalau mau dibilang enggak juga. Tapi gini, ketika pariwisata kita hanya definisikan lewat angka, justru itu masalah. Lalu kemudian wisatawan sekian puluh juta, berarti wisata hanya ditempatkan sebagai instrumen ekonomi. Nah itu yang gawat sebenarnya cara berpikirnya. Pernah nggak kita pikirkan bahwa pariwisata, katakanlah komoditas yang dijual adalah alam dan juga budaya, pernah juga nggak diukur kerusakan alam akibat pariwisata? Jadi yang kita ukur hanya datang uangnya, tapi daya rusaknya nggak pernah kita hitung juga sebenarnya. Ya. Karena kita hanya menggunakannya menjadi instrumen ekonomi. Tapi kalau balik misalnya dengan konteks yang kalian sampaikan, berarti kita bersepakat bahwa pariwisata sebagai instrumen ekonomi. Nah, Bali sebagai tujuan pariwisata yang paling populer di Indonesia, di dunia yang tahu Bali, bahkan sudah over kapasitas disebut oleh banyak orang. Ya. Meski masih berdebat, tapi banyak juga guru besar pariwisata di Bali juga sepakat bahwa itu sudah over capacity, daya dukungnya sudah tidak sesuai, air hampir juga kering di Bali. Tapi di luar Bali, wisatawan jarang, sepi. Nah, gitu kan. Artinya bisa disimpulkan juga ada ketimpangan dalam proses penempatan dan promosi destinasi wisata di Indonesia itu. Tapi kalau misalnya kemudian dibilang saya juga nggak hafal 2019 berapa, katakanlah angkamu itu benar 19 juta. Di 2025 saya ingat karena baru kita raker dengan Menteri Pariwisata, diklaim 13,8 juta. Kalau dari angka itu, klaim itu sebenarnya tidak gagal.
Karena RPJMN 2029 pun di akhir nanti masa pemerintahan Presiden Prabowo yang 1 periode ini, targetnya hanya sekitar, kalau nggak salah ya, 15 juta. Artinya 15 juta. 13,8 juta itu adalah sesuatu di tahun 1 tahun lebih gitu ya. Sebagai Menteri Pariwisata, katakanlah Menteri yang sekarang. Tapi yang saya kritisi justru angka itu benar nggak gitu. 13,8 juta ini angka yang dari mana nih gitu. Yang disediakan oleh BPS pada saat rapat itu saya minta breakdown dong. Ya. Itu di mana saja, dari mana saja, lalu berapa hari tinggalnya, spendingnya. Nah, kalau misalnya dari 13,8 juta itu, pertanyaannya di wilayah perbatasan yang border, lalu perbatasan tradisional, berapa? Ya. Kan gitu. Sampai cuma belanja. 13,8 juta kan menarik lihat angkanya. Ya. Ternyata fenomena sekarang misalnya wisatawan yang dianggap wisatawan dari Singapura, dari Malaysia ke Batam cuma mau beli sembako. Iya. Nah, saya baru dari Batam juga, saya tanya Kepala Dinas Pariwisata provinsi maupun kota Batam. Nah, berapa length of stay? Mereka cuma nggak nyampe 24 jam atau bahkan ada 36 jam. Berarti memang hanya untuk nyebrang, ya katakanlah sore nyebrang, pulang besok siang, atau sore gitu ya. Ya, lalu saya tanya spendingnya berapa? 290-an dolar. Iya, untuk beli sembako. Ya. Nah, itu kan banyak lagi kalau mau kita bedah. Tadi kan kalian bilang, kok belum mencapai angka normal ketika sebelum COVID gitu. Kalau saya, kritik saya adalah ketika menempatkan pariwisata semata-mata sebagai instrumen ekonomi, itu juga menjadi persoalan. Kemudian ketika itu pun digunakan sebagai instrumen ekonomi, lalu disebut angka sekian juta, pertanyaannya itu angka dari mana? Harus di breakdown. Itu yang perlu paling clear gitu. Dijelasin nggak waktu itu Bang di Komisi 7 Bang? Ya, poin pertama Ya, yang jawabannya hanya itu data dari BPS. Sudah gitu. Nggak Jadi di breakdown detail. jadi BPS ya, makanya sampai saya kemudian bilang, ya kalau filsuf bilang sih paling pembohong itu statistik. Gitu. bukan membalik lagi ke poin pertama itu. Kalau arahnya Menteri Pariwisata ini menjadikan pariwisata itu dalam perspektif apa, Bang? Kalau arahnya Menteri Pariwisata ya sesuai dengan arah Presiden harusnya. Namanya Asta Cita Presiden kan, pariwisata itu menarik 3 kali disebut gitu. Dan pariwisata itu sebenarnya memang betul-betul dibuat sebagai instrumen ekonomi sejalan dengan ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini kan satu kesatuan tadinya ya. Jadi pariwisata itu 3 kali disebut, ekonomi kreatif pun dengan sama juga disebut-sebut sebagai disebut the new engine of growth gitu. Yang tidak kita lihat adalah alokasi anggaran yang berpihak. Kementerian Pariwisata nggak sampai 2T, Kementerian Ekraf kalau saya Nggak nyampe 1 T juga kayaknya. jauh banget dari 1T, 400 miliar kalau nggak salah. Iya, nggak nyampe setengah M. Jadi 1 hari MB gitu. nah, kalau misalnya disebut sebagai the new engine of growth, pertumbuhan ekonomi, ya saya tidak melihat ada keberpihakan anggaran. Gitu. Tapi yang menarik, klaimnya Menteri Pariwisata, mereka menciptakan 25 juta lapangan kerja. Ekonomi kreatif sama, berapa puluh juta itu. Lalu saya tertawa, saya bilang, wah hebat sekali mitra Komisi 7 ini gitu. Puluhan juta itu yang diciptakan. Lah 19 juta lapangan kerja. Berarti udah lebih dari targetnya Wapres kan? Ya udah, harusnya. Ya mana ujung Leung juga kok. Ini 25 pula ngeri kali kurasa. Klaim mereka itu gimana, Bang? Soal itu pembukaan lapangan kerja disebut itu. bahwa dari pariwisata udah tercipta lapangan kerja 25 juta. Itu yang saya minta. Di mana aja nih? Lalu berapa banyak yang di sektor formal? Karena ya harusnya perhitungannya di sektor formalnya kan gitu. Kenapa? Karena kita tahu pengangguran juga rasanya sih masih tinggi. Kalau misalnya melihat kayak kejadian beberapa waktu belakangan, misalnya kayak
buka lowongan di Jawa Barat yang ngantri itu banyak banget ya. Nah, artinya padahal lowongan yang dibuka cuma 2 gitu. Nah, kalau misalnya kemudian Menteri Pariwisata bilang menciptakan 25 juta, saya sih senang mendengar ya 25 juta itu. Oh ya, kita bahagia kalau misalnya lapangan kerja tercipta banyak. Yang saya minta ini di mana gitu. Iya. Oh, lapangan kerja yang seperti apa yang dimaksud? Kalau misalnya ternyata mayoritas adalah pengantar makanan kan masih gagal juga berarti. Karena yang kita harapkan kan di sektor formal. Nah, ketika sektor formal banyak menyerap tenaga kerja, berarti industri di Indonesia ini jalan dengan baik gitu. Nah, itu balik lagi Bang, soal Menteri Pariwisata tadi. Harusnya Abang bilang, dia sesuai dengan asa cita. Tapi pandangan Abang ini, Menteri Pariwisata kita ini sudah on the track. Mana mau bilang ya? Kalau misalnya Kalau dapat penghargaan seharusnya on the track lah bang. New York Times ya kan. kalau kata Ketua Komisi 7, penghargaan ini ada urusannya dengan perut orang banyak. Karena dibiayai kan. Dan saya juga bertanya pada saat itu sebenarnya, kalau saya bilang ini banyak banget penghargaan yang diterima, kita juga senang juga mendapat penghargaan itu. Cuma saya tanya, ini berapa yang betul-betul penghargaan atau yang dibayar? Atau teriak. Karena agak sering juga misalnya, karena aku sebagai anggota DPR banyak juga yang DM ya kan. Bapak layak jadi Man of the Year gitu. Bayar sekian atau ya ketawa aja kan. Apa yang kita bayar untuk sebut Man of the Year gitu kan. Ya tapi kita berbaik sangka aja bahwa Kementerian Pariwisata mendapat penghargaan karena memang betul-betul bagus. Ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya tidak karena prestasi, ya Mengiklan. sebut aja lah, namanya juga usaha gitu. Iya, tapi kan pakai duit Tapi kita, sekarang Bang. gini, Duit pajak itu Bang. yang saya paling kritisi adalah karena saya dari Dapil Sumatera Utara 3, Simalungun, Dairi, Karo, Tebasa. enggak, masuk ke Pak Barat itu, Dapil saya ini adalah wilayah yang mengelilingi Danau Toba. Ya. Lalu Kita masuk ke Danau Toba nih. kemudian disebut Danau Toba adalah super prioritas. Ada dalam Perpres juga tahun 2024, Perpresnya sudah ada. Tapi saya nggak melihat, jangankan super prioritas pun tidak. Padahal kalau kita nasabah prioritas kan udah paling enak tuh. Ada lounge-nya ya kan, dapat kemudahan. Kalau duduk kita dikasih kopi enak itu. Nah, harusnya ketika Danau Toba dibuat super prioritas, berarti dia di atas prioritas, maka alokasi anggarannya jelas, yang dilakukan jelas, promosinya jelas. Yang saya lihat tidak. Kebayang nggak angka turis mancanegara di Danau Toba itu rendah sekali itu. Rendah sekali. Berapa nih? Kalau ini nanti cek bareng-bareng datanya ya. Ya nanti kita insert aja bang. Ya, kalau misalnya di 2024 kalau nggak salah setelah Bali yang sekian juta itu nomor 2-nya itu adalah Sumatera Utara, itu angkanya 90.000. Jauh ya. Jauh banget kan. Per tahun. Iya. Ini cek lagi ya, kalau salah berarti maafkan gitu. Kalau tak salah berarti betul gitu kan. Nah, tapi katakanlah angka-angka itu bisa jadi salah penyebutan numbernya, tapi disparitasnya pasti Disparitas itu ya. sangat jauh. Artinya super prioritas itu Danau Toba itu saya tidak melihat sebagai super prioritas. Kenapa? Dalam materi promo pun saya tidak melihat ada campaign yang pasti tentang untuk berwisata ke Danau Toba. Dan sebagai contoh kecil, saya pada saat ada kesempatan ke luar negeri, lalu bertemu turis Malaysia di sana, saya tanya dari mana, dari Negeri Sembilan dan segala macamnya. Lalu saya tanya, tahu Danau Toba nggak? Enggak. Yang mereka tahu Bali malah. Nah, jadi Jakarta. artinya yang paling dekat dengan Danau Toba dari Malaysia, harusnya itu kan salah satu pangsa pasar yang paling dekat dan paling mungkin untuk datang ke Sumatera Utara secara jarak, dan pasti secara uang juga mereka lebih kuat daripada uang Indonesia. Tapi mereka tidak mengenal Danau Toba. Memang ya sebagian juga turis asing yang ke Danau Toba memang ada dari Malaysia, tapi belum merata ternyata Malaysia mengetahui Danau Toba. Nah, harusnya kan itu masuk dalam target yang
sasar untuk kemudian dipromosikan kalau mau bicara Danau Toba. Tapi lalu kemudian saya lihat dalam rapat kami, saya bedah program yang dan mata anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pariwisata. Katakanlah misalnya tadi super prioritas terbentuk lewat Perpres, lalu ada dibuat badan pengelola otorita Danau Toba, BPODT. Tadinya kita anggap, wah keren nih, berarti memang betul-betul perhatian pada Danau Toba luar biasa, ada badan sendiri. Sendiri otorita gitu. Badan otorita berarti otoritatif. Itu tahun berapa Bang ya? Udah berapa lama nih Bang? Udah lebih dari 10 tahun kayaknya sih kalau badan otorita. Lalu ya saya lihat anggarannya juga nggak seberapa, satu. Lalu kemudian anggaran yang tak seberapa itu teralokasi sekitar 300 juta untuk melahirkan 5 UMKM dan 250 peserta nanti dilatih. Kira-kira apa dampaknya nih buat pariwisata Indonesia, pariwisata Danau Toba. Lalu kemudian alokasi 600 juta untuk 6 event, berarti masing-masing event itu 100 juta. Event apa 100 juta? BIMTEK itu. BIMTEK pun tak cukup, ya kan? Lalu alokasi total untuk Danau Toba itu otorita 30M. Lalu saya mikir-mikir gini, dan ini sudah beberapa kali saya sampaikan dalam rapat sebenarnya. Daripada untuk badan otorita Danau Toba 30M nggak jadi apa-apa, mendingan 30M ini dikasih ke pemerintah yang mengelilingi Danau Toba. Katakanlah di 6 kabupaten yang utama yang bersentuhan langsung dengan Danau Toba gitu. Kasih masing-masing 5M. Buat event internasional, 5M sebagai modal dasar udah cukup. Sebagai daya tarik untuk berwisata ke Danau Toba gitu, yang event tetap yang diadakan oleh pemerintah kabupaten masing-masing misalnya. 5M sum dari pemerintah pusat. Nah, itu bisa menggerakkan daripada alokasi 30M hanya untuk menggaji orang-orang di Badan Otorita Danau Toba lagi. Jadi menurut Abang nggak ada fungsinya badan ini? Kalau begini polanya, menurut saya mendingan dibubarin. Gaji pegawai kan Bubarin aja Badan Otorita Danau Toba gitu. Ya toh juga satu keberpihakan anggaran nggak ada. Tapi kalau misalnya mau hidup nih Badan Otorita Danau Toba, ya kasih anggaran yang lebih. Tapi kalau nggak mampu, ya udah bubarin aja, cuma 30M untuk bayar gaji mereka doang kok. Ya mending 30M itu alokasikan, kasih ke Toba 5M, kasih ke Samosir 5M, kasih Simalungun 5M, kasih katakan Karo 5M. Tapi kalau misalnya itu dibubarkan bisa Bang, kabupaten kota yang mengelilingi itu saling koordinatif? Katakan nggak perlu koordinasi. Masing-masing membuat event sesuai dengan kekhasan masing-masing. Lebih bagus itu daripada misalnya tadi ada badan otorita yang dianggap bisa berkoordinasi, ternyata nggak bisa juga kan? Bisa juga. Coba Bang, apa yang kalian ingat yang dilakukan oleh otorita Danau Toba? Iya, ini aku mau tanya juga Bang. Di 25 itu dia dapat kartu hijau, Caldera Geopark dari Danau Toba dari UNESCO. Sebelumnya dia dapat kartu kuning. Nah tadi Abang menyorotin soal Badan Otorita Danau Toba. Selain itu siapa lagi Bang kira-kira yang turut membuat ulah bahwa ini akhirnya dapat kartu kuning? Nyaris dicabut. Kalau itu kan bukan di bawah Badan Otorita Danau Toba sebenarnya. Itu kan ada lagi ketika Geopark itu UNESCO, Global Geopark dari UNESCO itu di Danau Toba ada satu badan sendiri tuh yang pengelola UNESCO Geopark Caldera Toba. Ya artinya nggak satu pihak kan Bang? Pasti banyak pihak juga kan? Ya kalau itu sih yang terlibat baik masyarakatnya, pemerintah ya pastilah banyak stakeholders yang ada di situ. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya gini, ketika green card, yellow card, or red card gitu ya, ketika dapat nih ada atribusi Global Geopark, ini dianggap sebagai apa dulu nih? Kalau misalnya Danau Toba dibuat Global Geopark dari UNESCO, harusnya itu kan memang harus konservasi. Lalu kemudian wilayah konservasi bukan untuk didatangi oleh turis massal.
Nah, itu sendiri akan udah bertentangan dengan tujuan pariwisata sebagai instrumen ekonomi. Kecuali tadi itu diperuntukkan pada segmen khusus. Let's say para peneliti yang meneliti soal ledakan Toba, yang meneliti soal sedimen batu, soal tumbuhan khas Danau Toba gitu. Itu kan berarti segmented. Turis yang datang adalah para peneliti. Lalu kalau mau para peneliti mau datang ke sana, berarti kan promosinya juga kepada para peneliti, bukan untuk mass tourism. Nah, kalau misalnya itu memang ideologinya, berarti promosinya juga sesuai dengan ideologinya. Tapi kalau misalnya disebut Danau Toba harus ditarget datang sekian juta orang, berarti bukan yang dijual bukan soal geopark. Nah, itu satu. Atau bisa juga geopark ini kan ada di site-site tertentu. Oh, ini dikhususkan untuk para peneliti, sementara tempat yang lain bisa skalanya lebih besar. Nah, katakan Samosir kan banyak spot, Simalungun banyak spot. Nah, di kampung dia nih Tiga Ras banyak spot yang bisa didatangin gitu. Di Parapat di mana segala macam banyak spot yang bisa diarahkan bukan untuk yang tadi geopark yang katakanlah sifatnya lebih masif. Tapi kalau misalnya untuk betul-betul ini geopark mendatangkan berkah buat orang yang ada di sekeliling Danau Toba, berarti katakan misalnya di kampung leluhurku di Tipang gitu. Nah, itu kan ledakan yang paling dahsyat justru di situ tuh, Tipang, di Humbang Hasundutan. Nah, itu kan juga harusnya dikhususkan untuk para peneliti katakan demikian. Itu sah-sah aja sih. Cuma ketika disebut lampu kuning, kenapa lampu kuning? Ya salah satu yang membuatnya lampu kuning hal sepele. Nggak ada signage yang menunjukkan bahwa ini kaldera Toba. Artinya tidak ada welcome to Geopark Kaldera Toba. Huta ini gitu nggak ada. Lalu nggak ada penjelasan ini batu ini adalah sedimen dari bla 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 bla, itu penjelasan itu kan yang diminta UNESCO. Nggak promotif berarti Bang ya? Enggak. Jadi kalau itu menjadi tadinya tempat untuk sesuatu yang edukatif bagi UNESCO, nggak terlihat dari apa yang dilakukan oleh badan pengelola. Nah, memang ini agak lucu. Nggak bisa sepenuhnya Kementerian Pariwisata disalahkan karena pengendalinya bukan mereka. Pengendalinya itu ada di Kementerian SDM. Karena urusan tadi soal sedimen-sedimen batu tadi. Sama ini Bang, banyak juga yang bilang kenapa gitu-gitu aja kawasan Danau Toba nih. Nggak maju-maju dia dari Bali gitu. Karena masyarakatnya katanya. Ex-Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pernah bikin video katanya. Di salah satu hotel di Prapat, tengah malam minta anduk dia. Kata resepsionis ini, besok aja mandinya Pak, nggak bagus mandi malam-malam katanya. Ya itu katakanlah. Jadi kalau kita kan sama-sama Tarutung sih artinya sama-sama orang Sumut. Emang begitukah Bang? Atau memang begitulah ininya penyampaiannya gitu. Ramah juga kok sebenarnya gitu. Dari Abang gimana Bang? SDM ya salah satu yang menjadi faktor juga tuh Bang. Ya. Faktor utama malah. Tapi gini, bukan bermaksud membela orang Indonesia, bukan hanya sebatas di Toba gitu. Saya berkali-kali kunjungan ke luar negeri, ya nggak baik-baik amat juga kok SDM yang ada di luar negeri, bahkan di Eropa sana. Ada juga yang tengil Bang ya? Bukan hanya ada, banyaknya minta ampun malah, nggak ada sopan-sopannya malah. Gitu. Nah, tapi kan gini, seringkali kita terlalu sering kita berbicara soal buruknya daripada hal baiknya. Nah, ini juga persoalan. Lalu misalnya nih, kayak misalnya kelakuan orang Parapat dibilang tukang tipu dalam urusan jual mangga. Atau parkir. Oh, mangga lah dulu. Nah, katanya ini mangga yang manis-manis sekali ini, macam gula gitu. Pas dimakan di tempat memang manis barang ini katanya. Nyampe di rumah asam semua, ya kan? Kilonya pun beda. Ini kan sebenarnya cerita-cerita katakanlah folklore, cerita dongeng, bisa jadi ada 1-2 kejadian, tapi seolah-olah akhirnya menggambarkan seluruh kelakuan orang Parapat demikian. Seolah-olah menggambarkan seluruh masyarakat yang mengitari Danau Toba demikian. Kalau saya lebih memilih begini, kenapa kita tidak ceritakan, lebih banyak menceritakan hal baik tentang Danau Toba? Nah, kalau misalnya ada copet, di Paris paling banyak copet.
terangan lagi gitu. Kalau dibilang jorok, aduh Belanda jorok kali. Ini bukan menjadi excuse gitu, tapi kalau misalnya kita ceritakan, si Biawea bagus sekali. Ada air terjun Efrata, lalu ada si Pitsur, bisa Taman kita Eden. lihat Pulau Sibandang. Kenapa kita tidak ceritakan yang baik-baik itu? Lalu kemudian nanti ribut, mahal-mahal kali. Come on, wisata masa sama kayak di rumah harganya? Kan nggak mungkin juga gitu loh. Nah, bahwa itu menjadi persoalan, iya. Tapi bukan itu yang utama yang harus kita munculkan. Yang kita munculkan kalau kita sepakat Danau Toba harus menjadi destinasi yang super prioritas, ayo dong lebih banyak bicara hal baiknya gitu. Sembari kita perbaiki yang ini, SDM tadi. Kalau itu aku sepakat harus diperbaiki. Saya bukan tidak mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan beberapa kali ke kawasan Danau Toba, tapi saya lebih memilih untuk bersuara tentang ini Yang baik. hal indah tentang Danau Toba yang perlu kau ketahui gitu. Tapi kalau misalnya cerita itu anggaplah itu sebagai sebuah joke yang bisa jadi terjadi di mana saja. Nah, kalau orang Batak gini, aku selalu berpikir begini, ya Batak tidak akan bisa kau buat jadi Jawa. Batak tidak akan bisa kau buat jadi Bali. Batak tidak bisa jadi Eropa, walaupun ada marga Huta Barat di sana. Gitu. Tapi kan berarti menjadi kayak orang Barat gitu kan. Tapi ya yang coba kita bilang, ada pasti kekayaan lain yang dari Danau Toba yang bisa kita ceritakan. Dan saya lebih memilih untuk menceritakan itu. Dan saya lebih memilih untuk protes tetap pada pemerintah, utamanya Menteri Pariwisata, lirik tuh Danau Toba. Buat jangan, kalau misalnya Bali, saya cinta kali dengan Bali. Mungkin salah satu destinasi yang paling sering saya kunjungi Bali gitu. Nggak ada bosan-bosannya saya ke Bali. Sama halnya dengan ke Danau Toba. Nggak bosan juga saya gitu. Tapi saya tidak melihat promosi yang seimbang antara Bali dengan Danau Toba, padahal disebut super prioritas dan disebut juga ada kemudian program pemerintah termasuk dari pemerintahan yang lalu menciptakan 10 Bali baru. Meskipun lagi-lagi saya menentang istilah ini. Ya Bali cuma ada satu Bali, nggak ada Bali baru. Nah, ya yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjual Danau Toba dengan kekayaannya, menjual Bangka Belitung dengan kekayaannya, menjual Lombok dengan kekayaannya, tanpa harus menciptakan Lombok adalah Bali baru, Danau Toba adalah Bali baru. Secara kultur berbeda, secara pariwisata yang dijual juga berbeda. Nah, balik lagi ke soal bagaimana kemudian membuat Danau Toba lebih baik. Saya sih tidak melihat ada keseriusan dalam hal 3A-nya itu tadi. Padahal disebutkan ada 3A komponen kunci dalam pariwisata yang namanya disebut attractiveness, daya tariknya apa. Oke, kita sepakat daya tariknya Danau Toba, keindahan alamnya itu sebagai sebuah daya tarik. Indah banget. Tapi saya bilang juga, 2 jam kita menatap Tau Toba, melihat Danau Toba, ya udah cukup kali. Bosan juga kita lihat 2 jam, kita lihat begini kan. Dari si Bea kita lihat, indah kali. Gitu. Tapi kan 2 jam lama-lama bengong bisa kesirap juga kita. Ya kan? Nah, attractiveness-nya tuh selain keindahan alamnya, apa? Tourism gitu. Budayanya apa, misalnya tortornya kayak apa, ada tortor yang gimana, ada cerita apa tentang Danau Toba segala macam yang perlu diketahui, soal bagaimana menenun segala macam. Ini kan attractiveness yang harus dilakukan. Artinya ada intervensi dari manusia untuk urusan attractiveness tadi. Tuhan sudah memberi alam yang indah, tinggal kita menambah atribut-atribut lain untuk membuat orang betah. Ya kan, itu attractiveness. Oke. Yang kedua, aksesibilitasnya. Ini jalan. Nah, ini udah bolak-balik saya bilang juga ini. Sampai kemudian orang bilang, cuma omong aja kau katanya. Kalau memang betul anggota DPR ngomong aja. Katanya ya memang gitu. Parle, memang ngomong ceritanya. Uangnya ada di pemerintah, ada di eksekutif gitu. Nah, saya bilang, super prioritas Danau Toba. Tapi bayang nggak, dari Simpang 2, Siantar itu, menuju Tigaras, kampungnya, opungnya dia. Kalau ibu hamil tuh langsung melahirkan situ. Jelek kali jalannya. Nah, aksesnya jelek. Padahal itu syarat untuk namanya destinasi yang oke. Aksesibilitas. Lalu yang ketiga, amenities. Fasilitas-fasilitas yang membuat orang makin nyaman. Apa gitu. Pasumnya ya Bang ya. Iya, jadi ya pergi kita ke wisata, mau ke buang air misal, di mana? Itu balik kayu tadi.
Atau kalaupun ada toilet itu beceknya minta ampun gitu. Kita harus sampai pakai masker 3 lapis untuk bisa berdiri di sana gitu kan. Itu repot gitu. Jadi ini yang harus dibangun dan itu tugasnya siapa? Yang utamanya tugas pemerintah. Iya. Nah, kalau nggak itu dilakukan, ya bohong aja kita mengatakan bahwa pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Ada lagi? Ada gejala-gejala ke sana menurut Abang, Bang. Gejala Bahwa 2022 outlook pariwisata kita pariwisata ini akan beneran mewujudkan cita-cita presiden. Udah ada simptom-simptomnya nggak ke sana kalau menurut Abang? Simptom udah lama ada gitu. Cuma ya yang pasti gini, kalau saya lebih bersepakat mengukur sukses tidaknya pemerintah atau katakanlah kementerian ini dari undang-undang yang ada gitu. Di undang-undang itu jelas apa yang harus dilakukan, apa yang perlu ditarget. Itulah tolak ukurnya yang dia sukses atau tidak, bukan tadi sertifikat penghargaan itu. Ya. Misalnya disebut di sana membangun infrastruktur dasar pariwisata, itu di undang-undang ada 4 kali malah disebut dalam undang-undang kepariwisataan. Dilakukan nggak? Kalau nggak dilakukan berarti kau melanggar undang-undang. Undang-undang. Nah, mau bicara di Perpres 2024 soal Danau Toba disebut sebagai super prioritas. Kan dibentuklah ini, lalu ada kemudian ada badan pengelola otorita Danau Toba. Dijalankan nggak fungsi itu dan tugas itu? Tidak dijalankan berarti melanggar lagi gitu. Nah itu aja acuannya. Kalau misalnya mereka tidak mengacu pada apa yang sudah dituliskan lewat undang-undang dan aturan turunannya, berarti kan mereka nggak serius. Kita tunggu keseriusannya, kita tantang mereka. Saya bilang kalau misalnya untuk otorita Danau Toba, sekali lagi ini saya ulang nih, hanya segitu, 30 M, lalu kemudian ada yang di hold berapa M, ya udah bubarin aja lah. Bubarin aja. Ngapain gitu? Ini cuma ciptain beberapa jabatan buat beberapa orang, dia yang keren, ada direktur ya dengan segala fasilitasnya gitu kan. Tapi Itu nggak kan ada. provinsi. Kalau Menteri Pariwisata ini cocok dibubarin juga nggak? iya. Menterinya diganti. Menteri diganti itu kewenangan presiden, bos. Ya, aku kan melihat opini abang. Enggak lah. Masa nggak boleh? Yang berhak memutuskan apakah Menteri Pariwisata ini bagus atau enggak kan presiden. itu Nah, kalau mutlak dari- itu bang. Aku menurut abang. Menurutku ya Menurut keyakinan Bang Bane Raja Manalu. kalau masih ya kalau bisa katakan ada teman saya yang ngasih nilai 50. Saya sih tidak mau ngasih nilai 50, 60, 70, 80 yang berhak memberi nilai dia ya udahlah katakanlah kan ada penilainya dari kementerian ya. Kalau nggak salah di Seskap itu ada nilai-nilainya tuh. Lalu presiden yang memutuskan akhirnya kayak gimana. Saya nggak mau masuk ranah sana. Saya hanya mau minta kerjakan tugasmu dengan baik. Undang-undang telah mengaturnya. Lakukan saja dengan itu. Dan saya sebagai anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara 3, selama dia tidak membuat Danau Toba bagus, bagi saya dia nggak keren. Itu aja, ya kan? Cocok. Karena saya disumpah oleh undang-undang juga, saya harus memperjuangkan dapil saya gitu. Iya. Saya terpilih dari sana merepresentasikan Sumatera Utara 3 secara khusus, Sumatera Utara secara umum. Ya kalau misalnya tempat yang saya wakili tidak dibangun dengan baik, berarti ya bagi saya dia nggak bagus gitu. Nah kalau nanti dibilang, oh kita bangun Danau Toba, saya bilang paten. Paten. Nanti ada DPR yang lain bilang nggak paten, ya berhak juga dia. Dong. Karena memang demikian gitu. Tapi paling tidak ya penuhilah apa yang telah disampaikan bahwa ada 10 destinasi super prioritas. Fokus pada ke-10-nya. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Koster di Bali bilang, Bali ini nggak perlu lagi dipromosikan, udah penuh kali pun Bali katanya. Ya sudah, beralihlah ke Danau Toba kan gitu kan. Promosikan Danau Toba lagi. Sebenarnya bandara udah ada 2. Ya. Dari Medan 1, Silangit 1 gitu. Ada nih yang langsung akses ke Danau Toba. Jadi artinya sebenarnya nggak ada. Hotel udah makin paten. Paten. Nah, jadi tinggal sekarang membuat keseriusannya. Ada nggak
setidak-tidaknya membuat ini deh, event yang bagus. Ya. Event yang berkualitas. Kita rindu Danau Toba itu ada event yang skala, katakanlah skalanya besar, skala internasional. Nasional. Jangan kemudian saya melihat ada sih yang dibuat sport tourism, F1 H2O kalau nggak salah itu. Iya. Sudah berkali-kali, ada beberapa kali dibuat dan kontraknya masih ada setahu saya. Tapi saya nggak melihat itu menjadi daya tarik yang membuat turis asing juga datang, kecuali krunya. Kru. Ya kan? Kalau mereka mah kerja. medsos kayaknya. Kalau mereka mah kerja, kalau krunya kan. Krunya kerja, habis dia nanti ngong, dibungkus dia pulang dia gitu ya. Jadi nggak ada yang membuat orang lebih lama betah di sana, length of stay-nya nggak juga, lalu penambahan jumlah juga nggak. Jadi artinya ada hal yang perlu dilihat. Apakah Danau Toba membutuhkan model F1 H2O? Atau jangan-jangan kita salah promosi, salah meletakkan event? Kenapa bukan yang kita jual yang utama adalah budaya Batak dengan segala macam ceritanya? Tortor Toba, Tari Karo, Tari Simalungun dengan segala ceritanya. Kenapa bukan itu yang utama kita buat sebagai daya tarik, attractiveness-nya, budayanya gitu. Danau Toba adalah basic-nya, tapi yang sajian pemanisnya yang seringkali justru orang suka gara-gara sajian pemanis, ya budaya ini tadi. Iya. Kalau misalnya jangan-jangan orang Eropa, katakanlah turis Eropa datang ke Danau Toba dia untuk merasakan kedamaian. Katakan dia mau yoga, mau merasakan kesunyian, tiba-tiba datang jangan dia jadi pindah gitu. Nah, ini kan perlu juga dikaji. Bener-bener. Jangan-jangan yang dibutuhkan bukan itu gitu. Kalau tinggal dibilang Napoleon beryoga di sini. Ya, kayak gitulah ceritanya soal wisata. Tapi kalau misalnya kalau aku tadi bilang BODT bolehlah dibubarkan, tapi kalau menteri mau diganti ya itu presiden lah, ya kan? Main aman. Bukan main aman ya kan? Memang itu kewenangan presiden. Jangan pula kita masuk bukan kewenangan kita. Tapi kalau misalnya apakah ini badan otorita boleh dibubarkan, akan kita boleh usulkan, ya kan? Karena kita melihat kenapa kalau itu secara objektifnya terpenuhi, anggaran tidak ada. Kalau misalnya badan otorita Danau Toba mau betul-betul powerful, kasih anggaran yang sesuai. Tapi memberi skor itu wajar lah bang, kan abang yang mengawasi. Coba. Iyalah Komisi 7 dong. Skor. Memberi skor wajar dong, layak apa tidak. Pertanyaan Bang Patan kan layak apa tidak diganti. Layak ya layak karena dia shape apa ya bukan shape, jangan masuk ke unsur sana. Apakah layak? Pasti layak lah, kenapa dia dipilih oleh presiden. Di awal tadi aku ingat 19 juta Pak janji rejim ini Pak lapangan kerja. Kawan tuh tadi bilang 25. Iya memang itu 25 katanya. 19 juta mana wujudnya? Nggak ada Bang. Udahlah. Pusing awak. Guys-guysku berbincang dengan anggota DPR selalu menarik Pak. Karena memang tugasnya ngomong. Parle, bicara Pak. Tapi aku sedikit curhat Bang Bane. Ya, betul. Walaupun tadi dari sisi public policy-nya untuk membuat kemajuan di Danau Toba ini, kita juga nggak boleh otokritik Pak. Masyarakatnya juga harus perbaiki hospitality-nya. Oh pasti dong. Iya. Pengalaman press gathering Pak, wartawan DPR di Prapat, habis nasinya di Prasmanan tuh Bang. Tambah, Kak nasinya habis. Apa kata orang hotel tuh? Habiskan itu dulu katanya. Kalau di Bandung Bang, tunggu sebentar ya. Datang dia ke dapur, dikeseknya lagi, digereknya. Itu pengalaman tuh Pak. Kita ketemu di terpeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.